Puji Tuhan. Haleluya. Saudara selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Segera kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah, sebab firman Allah yang menjadi kekuatan kita. Firman Allah yang dapat menolong saudara dan saya. Kisah Rasul pasal pertama sampai yang ayat yang kelima. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, di dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari yang diangkat, sebelum Ia telah memberi perintahnya kepada rasul-rasul yang dipilih. Tuhan, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Amin. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia sedang makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptiskan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita telah membaca sebahagian kebenaran firman. Selama Yesus masih berada di muka bumi, Dia banyak memperlakukan keajaiban-keajaiban, tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia telah berkata bahwa selama Dia berada di muka bumi, Dia telah banyak melakukan kehendak Bapa di surga. Dan kalau misalnya mau menjelaskan ayat yang keempat, Dia berkata, pada suatu hari ketika Ia makan bersama dengan murid-murid, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Waktu Yesus sudah bangkit, sebelum Dia naik ke surga, Dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Dia berkata kepada murid-muridnya, demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Kamu telah mendengar perkataan Yesus, bahwa kamu telah melihat mujizat-mujizat Allah. Kamu telah melihat betapa besar keajaiban Tuhan yang Dia kerjakan di atas muka bumi. Sebab itu Dia berkata, jangan kamu tinggalkan tempat ini. Sebelum Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya berada di anjure Yerusalem di kamar loteng. Mereka berdoa. Amin. Mereka berdoa menantikan pencurahan kuasa Allah. Sebab Tuhan berjanji Dia akan memberi kuasa kepada mereka. Roh Dia penuhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus yang daripada Tuhan. Sebab itu Dia berkata, jangan kamu tinggalkan tempat ini. Amen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Siloam mengadakan doa selama 10 malam. Jangan tinggalkan tempat ini. Kalau sudah
merasa takut, tetapi tahulah saudara bahwa Roh Kudus ada menolong saudara. Roh Kudus memelihara saudara. Roh Kudus menjaga saudara. Roh Kudus tidak meninggalkan saudara. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10, dia berkata demikian, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dalamnya. Tuhan akan menolong, sebab dia berkata, engkau menuruti firman-Ku, menuruti kebenaran firman-Ku. Sebab itu jemaat yang ada di GPDI Sloa, jangan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi biarlah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Sebab di sini dia berkata, engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku. Tekun menantikan Tuhan, tekun mencari Tuhan. Dalam situasi apapun, saudara tidak perlu takut dan gentar, sebab ada Tuhan menolong, menjaga saudara. Ada Tuhan memelihara saudara. Roh Kudus dia berikan menjaga dan melindungi kita. Sebab itu tidak usah kita takut dan gentar, sebab dia ada menyertai saudara dan saya. Tapi dia kata, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dalam. Bukan hanya kita di kota Parigi yang mengalami masalah-masalah, tantangan silih berganti, sakit penyakit pun silih berganti. Terlebih di hari-hari ini semua takut dengan keadaan corona. Tetapi dia berkata, di seluruh dunia mereka mengalami hal yang sama. Tetapi firman Allah berkata ada perbedaan. Men, ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Orang yang setia mencari Tuhan, yang setia beribadah kepada Tuhan, ada perbedaan. Sering saya katakan kepada Bapak, Pak, kalau tidak ada perbedaan, saya tidak mau melayani Tuhan. Saya tidak mau melayani Tuhan. Waktu kami bertiba di Padang Sapa, saya berkata, dengan keadaan situasi yang tidak memungkinkan, tetapi saya pegang janji firman. Haleluya. Ada perbedaan antara orang yang setia dengan orang yang tidak setia, antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah, antara orang yang melakukan kebenaran dengan tidak melakukan kebenaran. Ada perbedaan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu kita lanjut dalam kebenaran firman Allah. Sebab ayat kelima, sebab Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan berkata, jangan kamu tinggalkan tempat ini. Yohanes membaptis kamu dengan air untuk pertobatan, tetapi Roh Kudus dia akan datang. Dia akan membaptis engkau dengan kuasa, dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu dia katakan, jangan kita tinggalkan Yerusalem. Kalau kita baca kembali, kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-24, Lukas 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi.
kita tinggal di dalam Dia. Maka kalau kita di dalam Dia, maka Dia di dalam kamu. Kalau saudara jauh daripada Dia, mungkin Tuhan juga jauh dari saudara. Tetapi ingat, di dalam firman Allah Dia berkata, kamu adalah rumah Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara adalah rumah Allah, saudara adalah Ka'bah Tuhan, dan Roh Allah berdiam di dalam hati saudara. Sebab itu firman Allah berkata, jangan tinggalkan kota ini, jangan tinggalkan tempat ini. Kita menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus. Dia yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Seringkali kalau kita yang berjanji, kita ingkar janji. Kami sebagai hamba Tuhan mungkin seringkali berjanji, kami ingkar janji. Tetapi Tuhan tidak pernah mengingkar janji. Apa yang Dia katakan, Dia genapi. Dia akan penuhkan saudara dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang dapat menolong saudara. Roh Kuduslah yang dapat menguatkan saudara. Di luar Tuhan kami tidak mampu. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau Tuhan yang menolong, memimpin kami. Sebab firman Allah berkata, Dia tidak pernah meninggalkan kami menjadi yatim piatu. Tetapi Dia akan mengirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus, yang dapat menolong saudara, yang dapat membawa saudara pada setiap kebenaran firman Allah. Sebab itu seberapa kita yang ada, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar menghadapi situasi dunia yang tidak menyenangkan. Tapi ada Roh Kudus yang menolong saudara. Tuhan tidak pernah biarkan saudara, dimanapun saudara berada, dalam situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau di Padang Sapa seringkali teman-teman pelayanan kami berkata kepada kami dengan Bapak, Mama Bapak, tidak usah lagi ke sana sini sebab situasi dan umur sudah lanjut. Saya berkata, ada Tuhan. Sekalipun kita diam di rumah, kalau sudah waktunya Tuhan ambil, Tuhan ambil. Amin. Masih hidup ini, masih bernafas, marilah kita cari Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini. Sebab ada waktu, ada masa, sebentar saudara tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Waktu yang Tuhan beri, kita pakai untuk memuliakan, kita pakai untuk mencari Tuhan, kita pakai untuk melayani Tuhan sampai berapa lama pun Tuhan kehendaki kita. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada, saya percaya firman Allah menjadi kekuatan kita. Firman Allah menolong, firman Allah membawa kita kepada setiap kebenaran-kebenarannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pantecosta heranlah, ya aquí Pantecosta heranlah.